Dalam hidup kita ada hal-hal yang kita pandang lebih penting dan ada hal-hal yang kita pandang kurang begitu penting. Semua ini berkaitan dengan sistem nilai yang ada di dalam hidup kita. Yang mana yang lebih bernilai biasanya itu yang kita utamakan. Tapi tahukah saudara bahwa apa yang bernilai itu justru bisa menjadi bahan kekhawatiran hidup kita? Saya Nikolas Kurniawan menemani kita dalam sabdanya menyapa kita lagi hari ini dari Matius pasal 6 ayat 25 dan yang ke-33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kekhawatiran di dalam bahasa Yunani digunakan kata merimnao, yang artinya adalah terdistraksi atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Tercerai-berai. Itu arti kata harafiah dari kekhawatiran di dalam versi bahasa Alkitab. Saudara, inilah sebenarnya yang menjadi perhatian Yesus dalam pelajarannya tentang kekhawatiran bagi para pengikutnya waktu itu. Yaitu Yesus mengawali perkuliahan tentang kekhawatirannya itu dengan mempertanyakan mengenai sistem nilai dalam hidup seseorang. Digunakan kata bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Lebih penting yang berarti bicara lebih bernilai tinggi dipandang oleh seseorang. Yesus ingin menjelaskan dan menegaskan tentang perbedaan antara kehidupan dan penghidupan. Kehidupan itu bicara soal tubuh, bicara soal jiwa, bicara soal sesuatu yang lebih luas. Perasaan, pikiran, kita masih punya selera makan, kita masih bisa bernafas, bergerak, bicara kesehatan tubuh kita. Itu bicara kehidupan. Tapi yang dikhawatirkan orang pada waktu itu dan juga masa kini lebih banyak perkara penghidupan. Makanan, minuman, pakaian, dan perumahan atau apa saja yang kita pandang itu sebagai cara untuk memelihara hidup. Dan Yesus ingin menegaskan tentang hal ini. Kehidupan dan penghidupan yang mana yang lebih penting? Dia mau mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mempunyai cara pandang yang benar dalam melihat segalanya. Proporsional. Dan inilah yang justru harus dimiliki oleh setiap kita dalam mengatasi kekhawatiran kita. Dan dari hal-hal yang lebih penting dan yang kurang penting, Yesus ingin mengajak kepada kita untuk berpikir. Misalnya saya menganggap penghidupan saya lebih penting, harta benda saya lebih penting, kebutuhan hidup saya lebih penting, maka saya akan terus berjuang untuk bagaimana mendapatkannya. Dan ketika itu hilang atau ketika itu berkurang, saya mulai khawatir dan saya mulai kembali berjuang lagi untuk mengembalikan apa yang sudah hilang itu, apa yang sudah berkurang itu. Pingin lebih lagi, pingin supaya kembali lagi normal kebutuhan hidup saya, penghidupan saya. Tapi Yesus ingin membawa kepada para pengikutnya waktu itu untuk menemukan hal yang justru paling penting di atas hal-hal yang lebih penting dan yang kurang penting itu. Bukan sekedar bicara kehidupan, tetapi Tuhan Yesus ingin mengantarkan kepada justru sumber hidup kita. Ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, apa artinya cari dahulu kerajaan Allah? Apakah artinya kita harus selalu ada di rumah ibadah, selalu berkunjung ke sana, melayani di sana, beraktivitas di sana?
Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah berarti berbicara soal fokus utama hidup kita, dimanapun kita berada adalah kepada Allah. Carilah dahulu, kata proton itu dahulu bicara utamakanlah yang pertama. Proton itu artinya yang utama, at the beginning. Sesuatu yang mengawali, cari dulu itu. Tuhan mengajak kita untuk fokus ketika mencari Allah itu bicara fokus kepadanya. Bukan fokus kepada besarnya masalah kita, tapi fokus kepada besarnya Allah kita. Bukan fokus kepada besarnya pergumulan kita atau sulitnya masalah hidup kita, tetapi melihat kepada betapa mulia dan besarnya Allah yang menyertai kita. Dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bicara soal berjalan lurus kepadanya dan bersamanya. Kerajaan berarti dia yang memerintah. Berarti kalau berjalan lurus dan bersamanya, kita memberi diri diperintah oleh Tuhan, dituntun. Dia yang memimpin. Memimpin bukan dia mengatur, tetapi dia menuntun, leading. Dia mengarahkan kita, hidup kita seluruhnya, dituntunnya, ditemaninya. Hanya seringkali kita dalam kekhawatiran kita salah fokus dan kita mencari hal-hal yang kita pikir itu bisa menyelesaikan masalah, tapi kita tidak berjalan lurus dan kita tidak kepadanya dan bersamanya di dalam mengatasi segala pergumulan hidup kita. Fokus dan lurus. Inilah hal yang paling penting dan inilah sebenarnya cara penyelesaian kekhawatiran kita yang Tuhan Yesus ajarkan. Lihat kepada yang paling penting di atas yang lebih penting itu. Dan kalau kita melihat kepada hal yang paling penting ini, atau kita terarah kepada hal yang paling penting ini, maka hidup kita tidak mudah pontang-panting untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Maka hidup kita tidak mudah genting, tidak mudah ada dalam bahaya, tidak mudah kita menjadi tegang di dalam kehidupan kita. Tetapi hidup kita karena utamakan hal yang lebih penting, maka kita menjadi tahan banting di dalam menghadapi masalah. Karenanya mari kita fokus dan lurus lagi kepadanya dan bersamanya. Selamat berjuang lagi, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.